Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ras yang saat ini tengah menonton channel YouTube kami, ataupun juga yang mendengarkan kami di 99,6 di Ras FM. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan yang boleh dikata, masa PPDB tentu saja menjadi hal yang sibuk buat Pak Kadis ya, tapi berhubung kami juga sudah mencegat lebih awal untuk kiranya bisa memberikan satu jawaban dengan hal-hal yang terjadi dengan, pendaftaran siswa baru. Nah, sebelum saya menyapa Kepala Dinas, Pendidikan Kota Makassar, kita juga tahu bahwa penerimaan siswa baru ini akan selalu menimbulkan satu cerita di mana saja. Kota Makassar pun mengalami hal yang sama. Dan kabarnya ada data, dari situs resmi PPDB Kota Makassar, itu terdapat 13.000 pendaftar untuk jenjang tingkatan SD dan juga untuk, jenjang tingkatan SMP itu ada sekitar 543. Nah, seperti apakah, kabar PPDB Kota Makassar pada hari ini? Karena kita juga tahu bahwa akan ada, solusi ya yang akan diberikan oleh pihak, Dinas Pendidikan Kota Makassar. Saya akan segera menyapa Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Bapak Dr. Andes Haji Muhyiddin. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar, wabarakatuh. Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sibuk, Mmm, Pak, ya? iya, Masa musimnya ya, PPDB ini iya. sudah masa-masa kesibukan. Kesibukan, karena Iya, tentu kita harus merespon semua, apa, eee, sepertinya informasi terhadap informasi yang masyarakat. masuk. Jadi ada masyarakat yang membutuhkan layanan, ya kita siapkan juga aduan-aduan yang ada di kantor. Iya. Pak, ini terkait masa PPDB, kita tahu Makassar pun sempat mendapat, menjadi kacamata Pak ya Iya. dari berbagai wilayah karena PPDB Kota Makassar itu dinilai cukup bagus. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Kadis terkait dengan PPDB Kota Makassar seperti apa untuk tahun ini? Iya. Jadi PPDB Kota Makassar Ya, tentu pertama kita mengacu kepada aturan yang ada. Yang mhm, pertama tentu mengacu kepada peraturan Mendikbud Mendikbud, nomor iya 1 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan teknis PPDB. iya, Kemudian yang kedua, surat keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbud, mhm, nah itu juga ini artinya memperkuat aja ya, iya, untuk memperjelas. Jadi ada beberapa yang dijabarkan, mhm, yang di Juknis itu. diikutkan, iya Kemudian yang ketiga tentu, kita berangkat kepada, dasar hukum juga terkait Perda iya, RPJMD, mhm, ya, di mana visi misi dan program Bapak Wali Kota itu revolusi pendidikan semua harus sekolah. iya, Nah itu. Oleh karena itu, dengan dasar-dasar ini kami keluarkan Juknis. Nah mhm, tentu kita tetap mengacu kepada Juknis, PPDB yang diatur oleh kementerian iya bahwa jalur sonasi, jalur non sonasi. Alhamdulillah ini kan sudah berjalan dengan iya, baik. Namun masih ada beberapa, yang, artinya bukan kendala ya, tapi mhm, karena memang masih ditemukan beberapa warga untuk mengadukan pertama terkait dengan, tidak validnya dengan nomor induk kependudukan. iya, Jadi ada akun mhm, yang ini tapi tetap kita layani iya karena penerimaan PPDB Kota Makassar ini adalah satu tim, iya, yang mana di dalamnya keterlibatan panitia ini adalah ada Dukcapil, Dukcapil, ada iya, Dinas Sosial, terkait dengan afirmasi, Dukcapil terkait dengan validasi kependudukan. mhm, Jadi itulah yang kami lakukan alhamdulillah, untuk jalur zonasi sudah berjalan dan sudah diumumkan selesai dan sekarang berjalan adalah jalur non zonasi, yang non-zonasi, mana di sini terdiri dari afirmasi, mhm, afirmasi juga terdiri bagian daripada disabilitas, iya, ya, yang 20%. Kemudian 5% itu ada prestasi. mhm, Prestasi juga terbagi dari 2% untuk akademik dan akademik, 3% non akademik dan perpindahan orang tua. iya Nah, 5%. iya. Nah, Seperti itu. Pak Kadis kan ini sekarang sudah masuk jalur Eee, afirmasi. iya, Iya, afirmasi. Nah, jadi 3 iya, jalur 3 masuk, jalur ya, non sonasi non-zonasi, afirmasi, afirmasi, akademik akademik, dengan, prestasi. perpindahan. Perpindahan. Ya, iya, Oke. Nah, iya, Pak Kadis ini sudah masuk di sesi yang kedua ya, iya. maksudnya nah kira-kira pada awal membuka PPDB ini apakah tidak ada kendala sama sekali, Pak Kadis? Di PPDB di awal itu, sebenarnya bukan kendala. Apa itu? Yang kami temukan adalah ini orang tua masih kelihatan bahwa dia masih menginginkan anaknya sekolah-sekolah tertentu. Iya, Padahal betul. kami sudah sampaikan, kami sudah berikan jaminan Mhm. bahwa di Kota Makassar itu tidak ada sekolah semua sekolah adalah favorit, Iya tidak iya. ada klaster, jadi Mhm semua mhm. karena tentu tujuannya adalah
jadi kualitas pendidikan itu sama. Iya. Kedua, tentu yang mau dicapai menjadi tolak ukur, capaian-capaian adalah program wali kota 18 revolusi pendidikan, itu kan yang Mhm. indikator pengukurannya. Iya iya, betul. Nah, kita, jadi oleh karena itu, ini kami lihat di sekolah-sekolah tertentu, bahkan banyak orang tua memaksakan, bahkan itu dia sesungguhnya kemarin kita kan menerima, Iya. ya ini yang paling anu, dia sudah menerima, pengumuman Mhm pada mhm. ujian zonasi. Kemarin ada beberapa yang mau reset akun. Iya. Nah, tentu kita bertanya, Mhm mhm. karena pertama kan dia sudah mengikuti jalur zonasi dengan Iya. baik. Nah, kalau berbicara mau reset akun berarti ada sekolah yang dilulusi, Fungsi, itu betul. kan tidak mungkin. Iya. Karena kita ini terkonek dengan langsung masuk Dafudik. Nah, kita juga dipantau oleh Kementerian Pendidikan Iya. dalam hal ini. Jadi, artinya itu yang kami lihat, bahwa ada juga orang tua sudah lulus di tempat yang menurut dekat yang di Mhm. sistem zonasi yang Iya. karena ada 3 pilihan. Jadi mungkin pilihan pertamanya ini yang diinginkan, tapi pilihan pertama Iya. jatuhnya ke pilihan kedua. Iya. Nah, tentu, ini memaksakan, jadi dia tidak datang mendaftar. Mungkin Oh. alasannya bahwa kami tidak mendaftar ulang, mau Iya iya, masuk lagi dari masuk non lagi. zonasi. Mhm. Nah, jalur non zonasi belum tentu dia bisa mendapatkan karena formasinya kecil. Oh, SD kan kita sudah kasih formasi, iya, 75% itu adalah zonasi untuk zonasi. SD. Oke. Jadi yang 25% itu ya termasuk di dalamnya afirmasi dan Afirmasi. perpindahan orang tua. Kemudian kalau di SMP 70%, 30% kita sudah baik, 20%, Iya, 55% perpindahan, 5% prestasi prestasi. atau prestasi, Iya. kemudian 5% perpindahan. Mmm. Jadi, ini yang kami lihat. Iya. Tetapi, pada prinsipnya bahwa pada saat proses PPDB pendaftaran ulang selesai, Mhm. itu kan masih ada beberapa memang yang belum Iya. datang mendaftar ulang. Tapi Mhm. pada intinya, bagi Anda tidak datang mendaftar ulang, kami tidak gugurkan. Wah, ini perlu Kami tidak diluruskan, ya Kak, karena ya, jangan sampai kita mereka orang tua pikir enggak, ya kita oke, tidak gugurkan. tidak Saya sudah digugurkan. sampaikan kepada Oke. kepala sekolah, Mhm. karena ini tadi masih ada orang tua tadi tidak puas dengan pilihannya, maka Iya. itu dia tidak mau mendaftar. Padahal Oke. nanti suatu saat dia kembali, Iya. pada saat selesai semua proses PDB, ini orang tua yang seperti ini, kita kembali dulu isi yang pernah yang di kuota, kan kita ini Iya. pemenuhan kuota. Mhm mhm mhm. Pada saat pemenuhan kuota, jadi orang tua yang pernah mendaftar sebelumnya itu diisi kembali dia punya sonasi, karena kita sudah Zonasi. berikan ruang. Oke. Tentu ruang itu adalah, pertama, tidak akan mungkin tidak ada alasan karena sistem zonasi. Mhm mhm. Saya kasih contoh begini juga, banyak orang tua menyampaikan, "Pak Kadis, saya tidak bisa mendaftar di SMP 6, Iya. padahal radiusnya 10 kilo." Mhm. Nah, tentu saya sampaikan, pada saat itulah pentingnya zonasi dalam aplikasi kami. Iya. Jadi pada saat dia melakukan proses pendaftaran, Mhm. tentu di aplikasi itu, di sistem itu sudah mencari Sudah sekolah yang terdekat, sudah pasti akan terbaca ya, muncul sudah 3, terbaca. pasti akan terbaca. Mhm mhm. Kecuali kalau tidak ada sekolah yang dilewati, Iya, tentu akan terbaca walaupun nilainya 10 kilo 10 kan kilometer. kita, jarak, kita pakai radius. Iya. Maka kalau dia pas 10 kilo berarti nilainya nol, kan 0, iya seperti itu. betul betul betul. Heeh. Nah iya betul betul Pak Kadis, ini yang menjadi sebenarnya juga salah satu, eee, kendala boleh dikata tidak juga karena begini, kan tadi sudah Pak Kadis katakan bahwa tidak ada sekolah favorit, Tidak ada, semua 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 sekolah sekolah sama. sama. Tetapi kenyataannya kan kita lihat nih Pak Kadis, Iya orang tua masih iya berharap anaknya bisa masuk iya sekolah-sekolah favorit. Nah iya. ini bagaimana apa ya, menjelaskan kepada orang-orang tua Jadi ya jadi begini, karena mhm, ini adalah pengalaman dari tahun ke tahun. iya, Artinya kita tidak bisa juga pungkiri bahwa masih ada beberapa orang tua yang menginginkan sekolah tertentu. mhm, Alhamdulillah kalau, dibanding daripada, dengan adanya klaster atau adanya, label label sekolah, sekolah. dibanding dengan tidak, alhamdulillah kalau tekanan-tekanan itu kecil, artinya Mhm, keinginan-keinginan seperti itu. iya Nah, terus, orang tua juga sudah memahami, iya, ya kan, kita sudah memahami. Pada prinsipnya bahwa semua proses pembelajaran yang ada di Kota Makassar itu semua sama, mhm mhm, ya kan, semua sama, iya kurikulum sama. iya Jadi dalam hal ini tentu kita juga Dinas Pendidikan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Makassar untuk anak-anak kita. iya, Tentu proses pembelajaran ini kita bagaimana prosesnya baik, mmm, kemudian, mutu gurunya juga kualitasnya baik, iya, tentu kita tidak berhenti di situ. Jadi kita mhm, tidak henti-hentinya juga melakukan peningkatan kualitas atau kualitas. kompetensi guru. Oh, Nah ini. iya, mhm, Jadi, itu tadi, bahkan saya memantau langsung, iya ini kan jadi kelihatan juga pada saat di prestasi. iya, Seakan-akan mau memaksakan untuk masuk sekolah, yang mhm penting nilainya kami lihat bahwa itu jauh mhm, sekali nilai itu
yang kelihatan walaupun dia mendaftar Mendaftar. prestasi memang kelihatan nilai. Iya iya Ini iya. sudah dipastikan lagi pasti tidak Tidak artinya lolos. tidak lolos dalam Lolos. hal kategori sesuai dengan pemenuhan Mhm. kuota yang Kota, disiapkan. iya, Nah, heeh. ini. Heeh. Jadi pada prinsipnya bahwa kami minta seluruh masyarakat Kota Makassar, khususnya orang tua siswa yang mau sekolahkan anaknya, ini Iya, kan kita sudah memberikan jaminan bahwa tidak betul. ada ruang. Mhm. Dan insya Allah ini kan sementara sudah hari Mhm. kedua pendaftaran, ya masuk hari ketiga ya. Iya. Karena insya Allah tanggal 6, Mhm. tanggal 5 kan Tanggal 5 berakhir berakhir, iya proses betul. Pendaftaran nonsonasi. somasi. Tanggal 6 kita umumkan. Mhm. Kemudian tanggal 5 itu juga kita sudah melihat bahwa Mhm. berapa sih kuota yang tidak terisi terpenuhi. Mhm Karena mhm. pengalaman kami dari tahun sebelumnya bahwa untuk tingkat SMP itu masih 1.900 lebih, hampir 2.000 itu kita Wah, kuota belum terpenuhi. Itu secara keseluruhan, mhm. kecuali ada sekolah-sekolah tertentu, Itu tapi kenapa satu bisa 2. bisa tidak terpenuhi Pak Ah, Kadis ini kota? tadi dalam proses PPDB itu karena orang tua Oh. memilih atau apa dan sebagainya Mhm. masih ini itu tadi, tapi akhirnya kan nanti pada saat jalur pemenuhan kuota, Iya. kalau tahun lalu kami pakai jalur solusi, tapi tahun ini kan ada diatur juga di dalam peraturan sekretaris jenderal Mhm. bahwa ini ada namanya pemenuhan kuota. Iya. Nah, itu kami juga atur dalam juknis kami bahwa pemenuhan kuota itu akan diatur tersendiri kemudian Iya. terkait dengan pelaksanaan ini. Jadi intinya adalah pada saat nanti kita mengetahui berapa kuota yang belum terisi termasuk SD. SD yang Mmm. paling kelihatan kan sekarang kelihatan Iya SD. betul SD, SD itu mhm. kelihatan dari kuota sonasi saja itu belum terpenuhi. Nah, Oh. tentu saya ditanya, apa permasalahannya Pak Kadis sehingga ini tidak terpenuhi? Nah, Mhm. perlu kita ketahui bahwa di Kota Makassar Iya. bukan saja pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan, tapi Mhm. ada 2 lembaga apa namanya kementerian dalam hal Kementerian. ini Kementerian Agama. Kementerian Agama punya madrasah ibtidaiyah itu tingkat SD, sederajat SD, itu Iya. ratusan di Kota Makassar dan itu semua punya siswa. Iya iya iya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Yang paling Mhm. intinya bahwa kita tidak mau bahwa ada anak yang tidak tertampung. Tapi kalau Mmm. kita lihat data seperti ini, berarti kita sudah memastikan bahwa tidak ada lagi Tidak anak ada yang tidak lagi. sekolah dan semua punya ruang untuk belajar. Kan Nah, seperti itu. iya benar Pak Kades, kan kalau kita lihat ini seperti apa juga amanah dari Pak Wali Iya, bahwa tidak ada iya, anak-anak yang tidak tidak ada anak yang sekolah, tidak harus sekolah. ada sekolah, harus Semua semua harus sekolah. sekolah, semua harus Nah sekolah. ini kan kadang-kadang ya mudah-mudahan tidak dipermainkan Pak Kades Iya, slot-slotnya ya, kita berharap iya, seperti itu karena kan, di tingkatan SMU itu kan banyak sekali keluhan, ya kita iya, berharap juga di tingkatan SD dan SMP ini tidak akan terjadi insyaallah. seperti itu. Nah, perubahan yang dilakukan oleh, pihak Dinas Pendidikan sendiri Pak Kades dari tahun ke tahun untuk terus membenahi Jadi PPDB ya ini? betul. Jadi Ya, untuk perubahan tentu kita pertama adalah setiap pelaksanaan kita harus ada evaluasi. evaluasi, ya Jadi ya apa yang menjadi evaluasi, ya, pelaksanaan tahun sebelumnya itu yang kita perbaiki. mhm, Tapi pada intinya sebenarnya dalam proses itu ya apa namanya, itu dari awal. Jadi tahun kemarin itu kita sudah mulai. iya, Jadi pada saat ini nanti seperti ini, pada mmm, saat kita sudah selesai proses PDB, kita sudah mulai perencanaan perencanaan awal data. Kan itu mhm, kita bicara kan data anak sinkron itu datanya didapat dulu Pak, sinkron ya data. oke, iya, Jadi anak yang sekarang untuk mau tamat ya, yang mhm, naik kelas 9 ya iya kan seperti itu SMP atau yang naik kelas 6 iya, yang mau masuk SMP, itu kita sudah update datanya. Jadi di mhm, akhir itu nanti di Desember. Jadi oke, kita itu akunnya anak-anak itu kita pastikan semua bahwa mhm, tidak ada akun, artinya kalaupun ada error iya, itu kecil kemungkinan untuk mhm, kita lakukan hal yang seperti itu. mmm, Itu dari awal, jadi bukan perencanaan awal itu kita sudah melihat, iya termasuk juga bagaimana sistem aplikasi. Alhamdulillah sekarang kita punya, apa namanya, server juga iya aplikasi. Ini kalau ada mengatakan, katanya lambat, ya itu tergantung dari anunya, tapi iya kalau kita gitu, di server itu kuat. cepat ya, Karena mmm, tentu kan yang kemandirian masyarakat di sini untuk iya, melakukan pendaftaran di rumahnya, mhm, tentu kan juga WiFi iya harus umpamanya, internet yang dibutuhkan mungkin itu jaringannya iya harus apa, memadai kayak cepat ya, pemasaran. Tapi yang paling penting di sini adalah kami di sini fasilitas yang bisa digunakan bahkan Android itu tidak perlu pakai laptop, tidak perlu mmm, pakai apa komputer. iya, Kalau memang tidak ada itu cukup Android itu bisa kita bisa melakukan langsung. proses pendaftaran. Oh gitu. Ya ini pembenahan terus dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan. Nah ini Pak Kadis tadi kan sudah dikatakan bahwa pengantisipasian terkhusus untuk jaringan atau Iya, iya. internet. Ini, pola yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan seperti apa ini Pak Kadis? Jadi kita mengantisipasi ada kan, pengaduan. Bahkan Pengaduan? layanan kita, Iya kita layanan itu kan kita tidak semua masyarakat Kota Makassar memiliki fasilitas Android, ini iya paling rendah, betul. ya. Yang kedua, tentu juga tidak semua masyarakat Kota Makassar memiliki WiFi ada yang di WiFi, rumahnya. betul. Ya, ini artinya fasilitas untuk itu. Mhm Nah, bagi masyarakat utamanya juga yang melek yang tidak paham tentang IT, mhm.
tentu kami juga semua sekolah siap melayani. Ada yang membantu ya, Yang Pak Kadis? membantu. Jadi Oke. kalau umpamanya tidak mampu itu cukup membawa dokumen, Mhm. nanti di sekolah dibantu oleh teman-teman, apa namanya, tim IT di Tim IT? sekolah, Heeh. termasuk kerja sama kami dengan, apa namanya, relawan Heeh. Masikola. Jadi ada relawan Masikola itu, Oh, adik-adik milenial yang iya. memang, di bidang IT, Mhm. ini membantu termasuk di kantor. Di kantor di Oh, sini, jadi di oke. sekolah dan di kantor kita siap melayani orang tua. Mhm Nah, mhm. itu kan kita juga biasa melihat itu, saya biasa melihat di sosial media, alhamdulillah bahwa ada orang tua menyampaikan ucapan terima kasih dengan layanan yang diberikan, tidak memiliki apa-apa, Mhm tapi dia mhm. tetap mengikuti prosedur Prosedur secara yang ada. pendaftaran lain. Begitu Karena Pak ya Kadis ya. itu. Ya berarti ini memang, kurangnya informasi mungkin Iya bagi orang tua bahwa iya ketika mereka tidak memiliki handphone iya Android ataupun hanya memiliki HP biasa tanpa juga memiliki laptop ataupun iya komputer, ini ada relawan, ternyata ada iya relawan ada. Jadi memang relawan kalau dia sekolah. sekolah, tapi Mhm. kalau orang tua sebenarnya terinformasi dengan Iya baik. Karena betul. kita lihat sekarang Mhm. alhamdulillah kan tidak ada yang keluhan kita dengar tentang Iya, tidak pendaftaran, ada karena kita informasinya apa siap. ya segala ya. Kemudian yang kedua tentu kita mempermudah. Mhm. Jadi kita di sini betul-betul namanya online, semua online, dokumen online, semua Semua dokumen sistem online. online. Jadi tidak ada lagi verifikasi data. Oke. Artinya, kenapa tadi hadir, panitia Iya, Dukcapil sebagai panitia, tentu kan kita di sini biasanya kan hanya mau melihat, memastikan bahwa apakah dokumen ini palsu palsu atau atau tidak. dokumen seperti apa, tentu Mhm. itulah peran-peran Dukcapil untuk melakukan verifikasi. Verifikasi. Nah ini. Ya betul Kemudian betul. yang kedua, semua yang di-upload itu tidak perlu lagi ada verifikasi ini. Oh, Karena kita oke. kan sudah memastikan sebelum verifikasi, jadi itu sudah pastikan termasuk nanti Dukcapil terlibat dalam kalau Oh, umpamanya dokumen kependudukannya yang mhm. kita ragukan, Iya. dan tentu itu bagian jadi kita tidak merepotkan masyarakat. Mhm mhm. Jadi tidak perlu ke Dukcapil Iya. untuk melakukan pengesahan dan dokumen manual, tidak ada yang manual. Iya iya. Jadi manual nanti itu akan ketemu pada saat pendaftaran ulang. Oh, Jadi kan memudahkan termasuk afirmasi. Afirmasi tidak perlu ke dinas sosial, tidak perlu ambil keterangan tidak mampu, tidak perlu mengambil, keterangan dari dinas sosial bahwa memang adalah PKH karena sudah ada penitia di sudah ada bawah. penitia? Heeh. Jadi kami hanya memberikan kewenangan penitia pada saat dicek di data DTKS. Kalau betul Mhm. dia ada, cukup diberikan keterangan bahwa itu langsung divalidasi saja Validasi. karena tidak perlu, karena itulah tujuannya ke dinas sosial Iya. masuk dalam kepanitiaan untuk bagaimana afirmasi. Mhm. Ini bisa data-data yang betul menetapkan bahwa ini terdaftar dalam DTKS, itu kita pastikan semua itu. Pastikan. Oh, berarti memang, tim ini yang turun sudah memastikan Pak Kadis ya, Iya, termasuk data-data yang data-data yang ada, data-data iya ya, iya memang iya. betul apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan berarti ini kolaborasi Pak Kadis, Iya antara kolaborasi, kita kolaborasi kolaborasi. antara Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Sosial, dengan Dukcapil. Dukcapil Di karena Kominfo memastikan ya kok Kominfo Kominfo, iya Kominfo betul. ini terkait dengan Mhm. server Server, termasuk fasilitas, sarana apa sarana. namanya, aplikasi ini kan tentu tentu kita di Iya, Kominfo. berarti memang ini dibangun sebelum dimulainya PPDB, ini sudah bekerja sejak awal Pak Kadis Sejak ya, untuk awal, jadi memastikan bahwa ya server ini juga, tidak ada tidak gangguan. ada gangguan. Oke. Jadi intinya kita sudah, jadi Mhm, kita pemerintah kota kan punya fasilitas. iya iya. Jadi tidak tiap tahun tidak perlu, kami bahkan tidak menganggarkan. Jadi tidak Mmm, perlu ada fasilitas untuk disediakan karena iya, pemerintah Kota Makassar kan punya itu. betul Maka betul kami betul. manfaatkan yang ada, Iya. fasilitas yang ada di Kominfo. Oh, Nah heeh. ini. Jadi intinya bahwa, eee, alhamdulillah tentu dalam hal pelaksanaan, kan semua pelaksanaan itu tidak sempurna 100%. Betul betul. Untuk kepuasan masyarakat, pasti ada masyarakat mengatakan tidak puas Tidak karena puas. kenapa? Karena masih itu tadi, Iya. salah satu penyebab karena masih ada orang tua menginginkan Mhm sekolah-sekolah mhm tertentu. mhm Nah mhm. ini. Nah inilah merupakan edukasi, Iya, sosialisasi juga, dan insya Allah lama-kelamaan nanti, ini apa namanya, proses PUD ini akan berjalan dengan baik. Artinya sudah memahami, kan sebenarnya di situ, iya. masyarakat itu perlu kepastian, Mhm, perlu jaminan iya. untuk anaknya. Nah Oh, sekarang saya selalu sampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar dalam hal ini dengan melalui program Bapak Wali Kota Revolusi Pendidikan Semua Harus Sekolah, jadi tidak ada anak yang wajib sekolah tidak sekolah. tidak sekolah. Nah itu. Itu Mmm, merupakan kewajiban kami, mhm, atas nama pemerintah, iya. dalam hal ini pemerintah Kota Makassar, untuk memastikan semua itu bahwa Semua tidak ada. anaknya. Jadi saya sampaikan orang tua Iya. jangan coba-coba. Jadi umpamanya juga dalam hal proses ini banyak hal-hal yang menjanjikan, yang pasti orang tua harus hati-hati. Mhm mhm Karena mhm. kita tidak bisa menyangka namanya hal-hal Hal yang yang tidak karena terjadi, kami juga betul. ada dapat laporan Iya. ini, ada yang mengatasnamakan karena pengumuman pengumuman Mhm. begini, ada mengatakan juga.
bayar sekian, harus Harus begini, begini-begini, ya, transfer ke sini, mhm, mhm ada mhm. sampai untung tidak besar. Ya, Untung tidak besar, tapi ini kan lumayan kalau betul lima ratus betul. ribu satu anak, baru Ya dia kali semua masuk 3 ke rekening. kali berapa Jadi kemarin ada lumayan. yang melapor di sini mengadu, jadi Oh, tapi dia tahu, jadi kita minta bahwa kalau perlu, kalau memang kenal, jadi dia ikuti, dia datangi rumahnya, mhm, dia tidak temukan, iya, tapi silakan lapor karena itu adalah bentuk penipuan dan penipuan. tidak ada seperti itu. Nah ini perlu diketahui, pendengar dan juga yang saat ini tengah menonton kami bahwa ditegaskan oleh Pak Kadis bahwa tidak ada pungutan liar ya, tidak Iya, ada pungutan liar. Kalaupun ada bisa melaporkan langsung ke kantor dinas pendidikan dan juga iya, diingatkan juga ini bagi ibu-ibu mungkin tidak lagi memilih sekolah favorit ya, betul, karena semua sekolah itu sekarang sama, tidak ada sekolah favorit betul, mau apa, ini semua sudah disamakan karena semua anak-anak berhak untuk sekolah. betul, Nah, Pak Kadis kalau saya boleh tahu, tadi kan sebut ada relawan Pak Kadis. iya. Ini di setiap sekolah, berapa ditempatkan relawan ini Pak Jadi Kadis? relawan tergantung permintaan sekolah, karena Oh, masing-masing oke. sekolah juga kan ada inovasi tersendiri. Iya. Contoh di SMP itu, bahkan dia 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 libatkan anak-anak OSIS itu Oh, ya. membantu, jadi Mmm, dia tergantung sekolah. tergantung sekolah ya? Jadi kita ini relawan juga, di Mhm, SD juga kita siapkan, karena iya, semua yang jelas semua penitia, semua juga mhm. penitia di sekolah itu siap membantu. Oh, siap Ya membantu. siap membantu. Nah, Pak Kadis kalau untuk tingkatan SD dan SMP ini yang sebenarnya agak ribet di mana nih Pak Kadis? Kalau kalau di awal-awal masa PPDB ini, apakah di SD atau di SMP? Tapi sebenarnya kalau bicara ribet semua Iya, sama. semua sama? Oke. Jadi ribetnya masing-masing ada. Tantangannya lah mungkin. Ya, artinya tapi itu bukan tantangan Bukan berat menurut tantangan ya? kami, Oke. tapi tidak ada, kami anggap bahwa tidak ada proses, tidak ada yang kelemahannya, tapi artinya kita punya kekuatan untuk itu, Mhm. bahwa, kekuatannya lebih besar dibanding daripada, kelemahannya. Kelemahannya. Ya, nah kita kan yang penting bahwa bagaimana respon cepat masyarakat. Mhm, Yang penting juga saya ingin sampaikan kepada seluruh pemirsa, iya dimanapun berada, iya, bahwa kemarin kita kan sering mendapatkan, termasuk kemarin ada WA yang disampaikan oleh pimpinan. Jadi saya langsung klarifikasi mhm, terhadap ini. Katanya ada bayar berbayar, ada mhm seperti mhm, ini. Jadi itu saya minta kepala sekolah. Kalau ini betul, jadi bahkan saya minta membentuk tim. iya, Tapi hasil klarifikasi seperti ini, kepala sekolah siap untuk dikonfrontir. Karena namanya itu sekolah ada yang menjual betul kepala sekolah betul, seperti ini. Tapi saya iya bilang nanti tetap kita apa namanya, tetap kita verifikasi, iya, kita audit mhm, terhadap ini, tapi yang paling situ adalah pernyataan kepala sekolah, kami siap untuk dikonfrontir. Nah, dikonfrontir, sekarang saya minta kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, khususnya anak sekolah, kalau ada memang hal langsung kepala sekolah, jangan segan-segan melaporkan kepada kami. mhm, Ya, iya kalau iya, ada transaksi bayar berbayar mhm, yang dilakukan oleh sekolah. Dan memang ada mekanisme pasar juga, bahkan ada iya, koperasi sekolah. Nah, itu juga kewajiban. mhm Bukan mhm, kewajiban, itu tergantung nanti bagaimana orang tua mau beli atau iya tidak, itu tidak dipaksakan. iya Itu iya, saya sampaikan. mhm mhm, Mekanisme itu kalau dia lebih lebih bahkan saya minta sekolah bahwa bagaimana menyediakan apa namanya, koperasi itu yang disediakan tetapi harga pasar sama iya, dengan harga yang ada di harga koperasi. iya, Nah, tentu ini yang saya minta semua kepada orang tua, jangan mengadu ke mana-mana, kalau ada hal yang seperti itu, media sosial itu tidak menyelesaikan persoalan. Tapi betul, kalau memang terbukti ada, itu langsung kami lakukan. Tentu kalau dalam hal ini saya minta langsung untuk melakukan audit khusus mhm, terhadap oleh oleh Inspektorat Kota inspektorat, Makassar. mmm, Jadi saya rasa bahwa ini tidak berhenti, saya himbau juga kepala sekolah dan iya, apapun yang kami temukan, terima dalam pengaduan itu, mhm, langsung saya lempar ke grup. Supaya ini kalau memang tidak betul dan ini menjadi ada kehati-hatian. hak jawab Pak Ya, Kadis ada ya? hak jawab, Mhm, ada kehati-hatian, karena iya saya lihat kemarin itu masuk juga di Makassar Info, banyak iya yang teman-teman. iya, Tapi ini yang perlu, jadi saya bilang kepala sekolah, jangan berhenti kalau memang bertahan, klarifikasi mhm, dan tunjukkan bahwa ini kebenaran dan ini menjadi evaluasi kita tahun evaluasi, depan. iya, Suatu saat kalau ada yang seperti ini kan, kalau memang ini tidak benar adanya, maka itulah menjadikan nanti juga informasi kepada informasi, masyarakat Kota Makassar bahwa ada yang seperti ini, mhm, hati-hati juga dalam hal ini. iya, Kan namanya itu dalam proses begini ada-ada saja. mhm, Ya bisa juga muncul fitnah, ada iya, juga fitnah, ada kebenaran ada juga, itu kebenaran, nanti kita. Maka saya sebagai Kadis Pendidikan tentu berharap informasi itu sangat penting. mhm, Kalau hal yang seperti itu tunjukkan kalau iya perlu, bahkan kalau jangankan di lembaga kami di kementerian apa namanya, dalam proses, iya, kalau perlu divideokan, kan lebih mhm, bagus kalau iya, ada bahasa seperti ada itu, tidak ada kelihatan ya, salahnya bahwa itu mhm, adalah fakta. betul, Artinya kita tidak ingin jangan sampai bahwa ada hal-hal kita sudah memberikan layanan kepada masyarakat,
betul-betul bahwa itu tidak sesuai dengan prosedur, maka kita akan proses. Iya. Iya, Ada hak jawab yang ada harus hak jawab, dilakukan. ya. Nah, Pak Kadis, kalau boleh tahu kuota untuk tingkatan SD dan SMP di tahun ini apakah ada peningkatan dari tahun kemarin dengan tahun ini, Pak Kadis? Kalau kita melihat Iya. dari jumlah data yang ada di Dukcapil, Mhm. itu tidak. Jadi artinya pengendalian penduduk ini saya Oh, kalau kita lihat pengendalian penduduk sama dengan iya, bahwa yang tamat SD itu mau ke SMP tidak lebih daripada itu, apakah negeri dan swasta itu dia hanya berkisar 22.000. 22.000. Nah, Mmm, kemudian demikian juga yang berPAUD, kita melihat di situ 20.000 lebih juga yang iya. usia 6 tahun, 7 tahun. Mhm. Kalau kita melihat berPAUD Iya, itu sudah 19.000 lebih yang untuk mau lanjut mau yang lanjut. tamat di TK Iya, masuk atau SSD. PAUD masuk SD. Mhm. Berarti ada beberapa yang belum berPAUD itu kan kecil. Iya. Berarti ini tingkat partisipasi tingkat anak, sekolah, Mhm. bagi pendidikan PAUD ini sudah tinggi. Mmm, Nah, mhm. tentu ini adalah merupakan juga bahwa ini adalah indikator bagaimana ukurannya. Iya, Tentu kan ada program Bapak Wali Kota di mhm. 18 Revisi Pendidikan, program sekolah 10 tahun. Iya. Jadi sudah ada wajib saus 1 tahun. Nah, kita sudah melihat bahwa dari tahun ke tahun bahwa anak yang berpaut ini sudah 19.000 91, lebih. Berarti mhm. sesuai dengan data yang ada di data usia yang ada di Mhm. Dukcapil, itu sudah menghampiri bahwa semua hampir berpaut, kan seperti itu. Berarti tetap sama Iya Pak tetap. Kadis Jadi ya, kita tetap tetap mengacu kepada data Dukcapil, oh karena dari itu kelihatan Dukcapil. usia untuk warga Kota Makassar. Wah, Jadi berarti kelihatan. ada spionnya ini. Iya, Jadi kita tidak boleh bohong-bohong ada karena ada ada spion di data situ. Jadi jelas kita bisa gitu. lihat, Mhm, ada spionnya. Nah, Ya, Pak Kadis, kalau saya boleh tahu lagi nih Pak Kadis, ketika apa ya, upaya yang sudah dilakukan, terus kan tadi Pak Kadis sudah tegas bahwa ketika ada masalah saya langsung lempar ke grup, iya, ketika ada komplain langsung saya lempar ke grup. iya, Nah ini, upaya yang dilakukan oleh tingkatan kepala sekolah ini Pak Kadis, baik tingkatan SD, SMP itu untuk apa ya, kurang lebih bukan melawan dalam tanda kutip iya, istilahnya memberikan memberikan jawaban bahwa itu tidak benar gitu. iya. Mhm, Jadi intinya kepala sekolah saya sampaikan bahwa pertama adalah selalu saya ingatkan jangan coba-coba melakukan suatu tindakan tanpa di luar aturan. iya Itu iya, yang pertama. oke, Yang kedua dalam persenaan itu kan tentu ada aturan yang mengatur. mhm, Jangan mengambil kebijakan-kebijakan yang itu juga yang tidak sesuai aturan. Hal-hal mhm, yang sifatnya di dalam proses pelaksanaan PPDB, iya, itu tentu dibutuhkan koordinasi. Jadi jangan mhm, berhenti berkoordinasi melakukan koordinasi, hal-hal komunikasi, kejadian ya, yang ada di sekolah. Termasuk juga itu tadi, saya sampaikan, selalu saya menghimbau, jangan mengambil suatu apa, di luar daripada prosedur. prosedur, Apalagi kalau ada biaya yang tidak jelas, mhm, umpamanya disuruh membayar, iya, itu sudah pasti tidak jelas, mhm, itu tidak salah. iya, Nah, tentunya hal-hal yang lain termasuk mekanisme pasar tadi kan ada mhm, baju seragam juga yang masuk di apa, iya tapi saya betul, kan sudah bilang itu bukan kewajiban. Saya sudah mhm, sampai ke orang tua, mhm, kalau masih dipaksa memang tidak mampu atau apa dan sebagainya, iya lapor kepada kami iya karena iya, itu kan mekanisme mekanisme pasar, pasar, siapapun boleh, ya. Kan kita biasa sampaikan, kalau baju seragam, putih birunya kalau SMP, iya, kemudian merah hatinya SD, putih merahnya di di SD, SD, mhm, itu tidak perlu, tapi kalau olahraganya biasanya kan itu, olahraga iya kan ada ciri iya khas, wajib termasuk kurang baju-baju lebih, iya, batik, apa mhm dan sebagainya. mhm, Nah itu ya tergantung juga ke orang tua kalau bahkan bagi yang tidak mampu, betul-betul ini yang tidak mampu, saya minta sama kepala sekolah, kalau perlu dibantu, dibantu, diberikan saja surat cuma-cuma pakaian di situ. mmm, Artinya memberikan sumbangsi terhadap disumbang saja kepada anak-anak yang anak tidak yang mampu. mampu, Tapi kan kategori tidak mampu tidak bisa juga disampaikan semua kan, jangan sampai disampaikan seperti ini semua orang merasa tidak orang, mampu, apa namanya, merasa tidak mampu kan iya. ini yang lucu. Betul Nah betul ini betul, kan Pak. ada Ada kategori kategorinya, sendiri, ada betul kategori betul. sendiri. Iya, Pak Kadis, ini kan tingkatan, jalur sonasi, Ya, jalur afirmasi, non-sonasi itu, zonasi. akan segera berakhir Iya. ya. Nah, berapa jarak ini Pak Kadis antara jalur sonasi, non-sonasi, terus afirmasi ini untuk pengumumannya ini, Pak? Eh, tanggal 5, tanggal Tanggal 6. 5, tanggal 5, Tanggal tanggal 6 6. itu jadi tanggal 6, Heeh, tanggal, 6 itu pengumuman, 7, 8, 9 itu mhm, sudah pendaftaran ulang. iya, Jadi kita kan awal itu 10, 11, 10, 11, 12 itu kan sudah awal tahun ajaran baru, ajaran baru, iya, sesudah kalender. mhm Jadi 7, 8, 9 ini, itulah mhm. proses pendaftaran ulang, Oh. termasuk dalam hal pemenuhan kuota. Kami kan sudah Oh, sampaikan iya sama iya masyarakat betul, bahwa mhm, tugas kami adalah memastikan semua anak sudah belajar. belajar di tanggal yang Jadi itu, baik yang mhm, tidak tertampung di dalam nanti di iya nosonasi untuk dalam hal pemenuhan kuota, iya, itu sudah harus masuk semua. masuk sekolah, Jadi tidak ada.
yang, tidak masuk sekolah. Jadi Mhm. kita tidak ada jeda, tidak ada lagi untuk menunggu Iya iya. regulasi. Yang pasti kita itu tadi, bahwa hal pemenuhan kuota, mengisi kuota yang apa namanya, yang belum terpenuhi Mhm. setelah pada saat akhir semua proses PPDB ini berakhir, PPDB, kan iya. kelihatan nanti semua kita rekap secara keseluruhan. Direkap Kan secara ya langsung secara ya? secara langsung, jadi Oke. masing-masing kepala sekolah akan menyampaikan, dan itulah yang kami lakukan tiap tahun, bahwa itulah Oh, tiap tahun kami lakukan, di akhir nanti itu akan kelihatan iya dan dilaporkan semua SMP setelah kita bikin rekapitulasi iya. terhadap berapa kuota yang Berapa? tidak terpenuhi. Itulah kemarin salah satu contoh Mhm. tahun lalu menjadi evaluasi kami, Iya, bagian juga pertimbangan kami bahwa 1.000 kurang lebih 2.000 kan yang tidak 2000. Iya, terisi. betul. Tentunya kan kalau kita melihat nanti anak di sini, anak-anak yang belum masuk, tentu Mhm. pendekatannya dalam hal pemenuhan kuota ini tentu tidak jauh, tetap kembali kepada pendekatan Pendekatan zonasi. zonasi. Jadi tidak perlu lagi, begitu dibilang pemenuhan, "Oh, saya mau SMP 6." Nggak Bukan. bisa lagi ya? Karena SMP 6 itu kita sudah lihat bahwa Mhm. kalau kita mau lihat jujur mengatakan di zonasi saya sampai ribuan, ada beberapa sekolah-sekolah tertentu Iya kan iya iya. seperti itu. Ah hah ah hah. Itu kan semua orang menginginkan, walaupun Iya, nilainya anaknya di situ, tidak mencukupi artinya bukan nilainya, nilai jarak jarak, jarak heeh, jarak zonasi iya. itu tidak Tidak sebenarnya terpenuhi, dia sudah tidak tahu iya, tidak terpenuhi, mhm, tapi tetap memaksakan, dipaksakan untuk mhm. bahwa anak saya mau mendaftar di situ. Ini salah satu Iya cerita lucu iya juga sebenarnya iya Pak Kadis. Nah, sahabat Ras, ini menjadi cerita lucu ketika kita memaksakan anak untuk bersekolah di favorit, apalagi di sekolah-sekolah yang memang kata orang Pak Kadis dulu-dulu iya kan sekolah favorit, iya, sekarang sudah tidak ada tidak lagi. ada Kita lagi. memaksakan untuk yang repot juga pasti kita Pak Kadis Iya, orang tua, karena jaraknya jauh, mengantar betul, anak-anak juga kan pasti akan memakan waktu. Ya, iya. ini akan menjadi tantangan buat ibu-ibu bukan dari dinas pendidikan Oh, pastinya, iya. buat orang tua pastinya, mhm. Pertama kan Iya begini, yang perlu kami sampaikan, alhamdulillah kan kalau evaluasi tiap tahun dan iya, masyarakat bisa lihat mhm. dengan jalur zonasi, itu Iya, pertama kan dampak yang ditimbulkan selalu saya sampaikan, mhm, pertama adalah tentu dari segi kemacetan lalu kecamatan, lintas, iya, itu kan sudah mulai betul, terasa. betul, Yang kedua, tentu dampaknya adalah tingkat keselamatan anak. mhm Artinya mhm. kalau tidak jauh dari rumah kan tingkat resikonya juga Iya rendah. sedikit, ya Yang betul, ketiga tentu Makassar sebagai kota low carbon city iya menuju low carbon city, iya, tentu ini juga jadi kalau polusi terhadap ini, mhm volume kendaraan tiap kemacetan tidak kan Makassar kan bisa kita capai untuk betul low betul, carbon salah Pak, satu juga mhm itu. mhm, Nah tentu ini kan, yang perlu kita kan biasanya kemarin itu kita lihat, aduh ini macet-macet kalau setiap tahun ajaran anak baru sekolah atau betul, penjemputan jam-jam tertentu. iya, Nah, ini kan sekarang alhamdulillah mulai berkurang berkurang, betul, kita lihat mulai berkurang, karena mhm. itulah tadi salah satu dampak terhadap, apa, Sistem yang berlaku, apa PPDB namanya, yang berlaku, apa, kemacetan lalu lintas. mhm, Yang terus yang paling penting juga bahwa, itu selalu saya ulang, iya, bahwa di Kota Makassar itu semua sekolah targetnya adalah visi misi program Pak Wali, mhm, ya. iya visi 18 misi, revolusi pendidikan, betul, di situ nanti indikator kinerja kami. iya Nah, kalau terkait dengan kurikulum merdeka, iya sejalan, iya sejalan sejalan, dengan kurikulum merdeka, kita hubungkan. mhm mhm, Bahkan dengan 18 revolusi pendidikan bisa kita ukur, iya. kan seperti itu. Nah, ada 18 revolusi pendidikan yang memang menjadi juntrungannya bagaimana suksesnya Pak ya, Ya, Kota Makassar ini. Apalagi jadi memang Kota betul, Makassar mhm, sudah menjadi cerminan Pak terkait dengan PPDB betul, karena ini, apa ya, kendala yang sering terjadi di kota-kota besar betul, Pak. Kota Makassar kan termasuk kota besar juga, salah satu kota besar di 5 kota yang termasuk kota besar di Kota Makassar yang, Makassar bisa mengurai ya, betul, hal-hal yang, berbau negatif di PPDB dan ya, itu sudah terbukti Pak ya, ya. sudah Jadi terbukti. saya Mhm terus terang bahwa mengurai seperti itu saya mhm pakai selalu mhm, disampaikan Pak Wali bahwa iya ada 2 kata kunci dasar ya, iya, ukur, atur. ukur dan atur. Oh Ukur ya dan oke atur. oke, Sekarang heeh, kan kita ada perencanaan data, heeh, berarti kami sudah mengukur dulu, heeh, mengukur itu dengan heeh, kondisi dalam hal juga dalam zonasi, iya, kami sudah mapping wilayah. mhm mhm mhm, Berarti itu kan salah satu ukur, ukur kemudian ya. setelah itu atur. Atur, ya betul. Nah, Setelah ini kan diukur selesai itu diatur, betul. menyelesaikan semua. Betul. Baik Pak Jadi ini Kadis. luar biasa kalau saya selalu pakai bahwa itu betul 2 kata kunci itu selalu disampaikan Pak Wali, Heeh, bahwa sebenarnya dalam hal melakukan sesuatu hanya 2 itu yang iya, ukur, mengukur, atur. atur. Nah, Iya, harus diukur dalam baik-baik, waktu harus atur dengan diatur baik, tentu baik-baik, dalam ya. mengukurnya
seperti apa, ya itu Mhm. dibutuhkan perencanaan dan Perencanaan anggaran. yang lebih dalam lagi. Persiapan. Baik, Pak Kadis, kita berada di penghujung, Pak. Mungkin Iya, ada, pesan-pesan ini iya, kepada pendengar dan juga orang tua siswa yang maupun yang mendengarkan kita melalui siaran kami di 99,6 ataupun melalui channel YouTube di Ras FM Makassar. iya. Silakan Pak Kadis. Jadi terima kasih kepada seluruh pemirsa dimanapun berada, Iya. khususnya orang tua siswa yang ada di Kota Makassar, ya yang terutama yang ingin anaknya melanjutkan pendidikan ke Mhm, jenjang SD, ke jenjang SMP. Tentu hal ini saya minta bahwa pemerintah Kota Makassar akan menjamin semua. mhm. Jadi tidak usah kasat khusus ke sana kemari, tunggu Iya, saja proses PPDB yang berjalan dengan baik. Tentu di akhir nanti kita melihat bahwa insya Allah kalau ada anak yang belum tertampung dengan pengalaman-pengalaman yang lalu, iya, bahwa insya Allah itu bisa kita tampung karena tidak semua kuota yang kita siapkan itu terpenuhi. terpenuhi. Nah tentu siap-siap saja, Iya, tentu nanti kami pada saat di akhir itu silakan saja datang nanti di sekolah yang terdekat. mmm, Karena nanti akan kami juga sampaikan semua kepala sekolah dan iya, itu sudah kita lakukan dari tahun ke tahun mhm, bahwa nanti kepala sekolah memberikan laporan kepada kami. mmm, Jadi semua yang masuk melapor itu sesuai dengan kuota yang tidak terpenuhi, pada saat dia penuhi itu akan disampaikan nanti nama-namanya ke kami mmm, untuk dilaporkan dan bahkan kami juga meminta, eee, tentu pada saat sebelum iya, tahun ajaran baru, kami juga berencana apa yang kami lakukan di Kota Makassar, baik data-data dalam proses PPDB, kami akan laporkan ke kementerian. Jadi mmm. setiap tahun kami juga lakukan Ada persentase. laporan presentasi. Artinya ada hal-hal yang Mhm, saya sampaikan, iya, seperti kenapa begini, tentu saya juga ada alasan. mmm, Artinya, itulah juga yang diapresiasi oleh kementerian terhadap proses pelaksanaan. Karena kita bekerja bukan bekerja, jadi semua iya, harus kita laporkan karena kita juga merujuk kepada juknisnya. Tentu dalam hal ini, mungkin ada sekolah-sekolah tertentu yang memang artinya bukan tertentu ya, iya, mungkin ada wilayah tertentu, kita melihat rasio jumlah sarana pendidikan yang ada, tentu mhm, ada kebijakan khusus yang kami iya, lakukan, dan itulah juga menjadi alasan nanti untuk kenapa kami lakukan, ada proses pembelajaran, ada penerimaan seperti ini. mhm, Tapi tetap kita mengacu kepada SPM yang ada. mmm, Jadi sekali lagi saya minta kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, iya, tidak usah kasat kusut, paling kata kunci yang paling kecil, iya, datang saja ke dinas pendidikan, jangan kemana mana. iya, Ya, oke, jangan kemana mana. Kita akan butuh, karena kami butuhkan adalah bukan anak siapa yang sudah diterima, mhm, tapi yang kami butuhkan berapa anak berapa yang belum yang belum mendapatkan ruang untuk belajar. belum mendapatkan kuota Iya, sekolah, ya. Nah, sahabat Ras, ini perlu dicatat bahwa ketika ada masalah, jangan kemana mana. iya, Datang ke kantor Dinas Dinas Pendidikan Pendidikan Kota Kota Makassar. Makassar, karena kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar membuka pintu selebar-lebarnya bagi orang tua siswa yang Iya, ingin mengeluhkan, ya, iya, karena media sosial itu bukan solusi, iya, seperti yang dikatakan Pak Kadis tadi. Ya, jadi solusinya ada di sini, di Dinas iya, selisihnya Pendidikan, Dinas ya, Pendidikan. di Dinas Pendidikan. Terima kasih banyak Pak Terima Kadis sudah kasih. bersama dengan kami, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan, masukan dan juga memberikan, tambah wawasan terkhusus Iya, untuk orang tua siswa, agar mereka tidak melakukan, apa ya, semacam, sogokan iya, untuk anaknya bisa bersekolah di sekolah, bersekolah. favorit. Jadi tidak ada sekolah favorit, ditegaskan sekali lagi, tidak ada Iya, sekolah favorit, dan kalau ada apa-apa, ke kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Kadis, sukses dengan segala iya. aktivitasnya dan insya Allah PPDB Kota Makassar masih yang terbaik. Saya Ruby Sudikyo dan juga Pak Kadis, Dr. Andes Haji Muhyiddin, ya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.